Jadi kalau kita bicara siap atau nggak siap, ya semua pengusaha harus siap. Karena bagaimanapun program pemerintah ini adalah untuk peningkatan nilai tambah mineral yang ada di Indonesia. Jadi semangatnya ini adalah hilirisasi, di mana bisa meningkatkan value added-nya, ya kan, sehingga nanti tadinya harga bauxit, misalnya let's say kita bicara ore itu $40 ke 39 sampai $40, kalau ini diolah menjadi alumina, sehingga bisa mencapai harga per tonnya 340 sampai 350 ton. Jadi semangatnya ini bagus pemerintah. Hanya memang yang sekarang kita bicara siap atau nggak siap, tentunya pengusaha di Indonesia semua harus siap. Karena ini kan juga mendapatkan, maksudnya bisa meningkatkan penerimaan negara lebih baik lagi, dan juga meningkatkan lapangan kerja. Hanya memang sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa pengusaha tambang bauksit untuk mereka mulai membangun baik smelter grade alumina refinery maupun chemical grade alumina refinery. Jadi mungkin tadi seperti disebutkan bahwa hanya ada 4 smelter, jadi kalau sepanjang catatan kami, itu yang baru ready itu hanya satu ada di Bintan, yang kedua itu ada di WHW itu ada di Kalimantan Barat, yang satu lagi itu ada di Tayan, itu untuk chemical grade alumina refinery. Sedangkan yang sepanjang kami tahu ada sekitar 8 atau 9 pemegang IUP ini yang berencana untuk melakukan pembangunan refinery mereka. Tetapi memang masih ada kendala yang tadi sempat saya sebutkan di awal, bahwa perlu diingat kita ini 2 tahun belakangan masih berusaha ya, berjuang melawan pandemi, sehingga semua sektor baik pertambangan maupun komoditi itu juga mengalami permasalahan. Juga untuk teman-teman pengusaha ini juga melakukan financial closing juga nggak mudah, ya kan, karena dengan adanya penutupan pintu masuk di China karena mereka melakukan zero COVID gitu ya, kebijakan zero COVID, ini juga jadi menyulitkan dari kalangan pelaku usaha di Indonesia. Oke, baik. Jadi Nah kalau ini yang bicara siap perlu nggak siap, ya kita harus siap, Mas Bram. Oke, siap. Nah ini yang perlu digarisbawahi begitu ya. Siap nggak siap ya kita harus siap, apalagi yang bersangkutan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi menurut Anda begitu Pak Joko, sebetulnya kesiapan yang mana juga terlihat di lapangan, apakah memang sudah sesiap itu menghadapi kebijakan dari pemerintah ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, siap tidak siap harus dijalani. Yang kedua, yang kita utarakan mengalami keterlambatan. Karena di grafik ketahanan cadangan bauksit di 2025 itu kita akan memproduksi 31,4 juta ton wet ton bauksit. Dan kesiapan penyerapannya memang masih kecil. Jadi kalau dari statistik yang diceritakan oleh staf khusus Menteri tadi memang ada benarnya. Tapi di 2023 ini harapannya yang diceritakan Pak Rizky tadi sudah selesai, ditambah dengan yang di Bintan, Kalimantan Barat, kemudian juga ada beberapa yang di daerah sekitar Sulawesi itu mungkin akan ditambah juga. Tapi yang jelas di Kalimantan Barat itu akan ada 2 rencananya. Nah itu bisa menyerap 31,2 ini. Nah sedangkan produknya memang sangat kecil penyerapan dalam negeri. Karena off-taker daripada hilirisasi alumina ini masih lambat penyerapannya. Kemudian pabrik-pabrik aluminium yang di sini masih melakukan impor bahan baku. Jadi yang tadinya digambarkan penyerapannya 2,9 juta ton, kemudian dimasukkan ke dalam prosesingnya sudah jadi alumina, kemudian yang diserap oleh industri di dalam negeri
sangat kecil. Dari 31,4 dikurangi 2,9, kira-kira ya 29 juta ton terpaksa ditumpuk dulu kalau memang smelternya belum siap. Karena keadaannya sudah dibuat tapi belum selesai. Nah, penyebabnya sudah disebutkan tadi oleh Pak Rizky bahwa kita mengalami kendala karena pandemi. Nah, pandemi ini mempengaruhi keterlambatan supply chain daripada peralatan yang kita butuhkan, sehingga kita perkirakan mundur-mundurnya 2 tahun. Jadi 2025 kita sudah bisa menyerap dan menghasilkan alumina yang nanti nilai jualnya sebagai alumina per tonnya itu 10 kalinya, $340 US. Nah, kalau dijual dengan biji saja, ya kita dapat 1/10-nya. Atau malah lebih kecil, masih 20 US dollar misalnya. Nah, kalau kita lihat ketahanannya, kita masih punya nafas yang panjang. Dengan 31,4 juta ton itu kita bisa masih punya 92 tahun. Nah, 92 tahun kalau sudah jadi barang setengah jadi, mudah-mudahan kita bisa membangun industri dasar yang dibutuhkan di dalam negeri untuk konstruksi bangunan, untuk mobil listrik, dan untuk juga kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Baik. Yang sekarang ini masih dalam proses.